Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Masih semangat belajar hari ini? Insya Allah semuanya tetap semangat ya. Karena jika kalian semangat belajar, maka ilmu yang akan pelajari akan mudah untuk dipahami. Anak-anak ustazah, tidak bosan-bosannya ustazah selalu mengingatkan agar kita selalu menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Jangan lupa jika kalian akan keluar rumah, pertama untuk memakai masker, kedua menjaga jarak, dan yang ketiga membawa hand sanitizer. Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan lagi pembelajaran matematika kita. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran bilangan caca. Dan untuk hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan caca. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan apa yang diketahui dalam soal. Yang kedua, tentukan apa yang ditanyakan. Ketiga, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita dengan tepat. Keempat, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat sesuai dengan aturan dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan caca yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Terakhir, periksa kembali jawaban yang kalian dapat, sesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Agar kalian lebih memahami soal-soal cerita atau permasalahan yang berhubungan dengan operasi hitung campuran bilangan caca, silakan kalian simak contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, sekaleng biskuit berisi 24 biskuit dan sekotak biskuit berisi 20 biskuit. Jika Bibi membeli 8 kaleng biskuit dan 5 kotak biskuit, banyak biskuit yang dibeli Bibi seluruhnya adalah. Untuk mengetahui penyelesaian dari permasalahan ini, mari kita simak berikut ini jawabannya. Berikut penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Kita kerjakan sesuai dengan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Yang pertama, kalian tulis apa saja yang diketahui dari soal. Dari soal tadi diketahui bahwa isi sekaleng biskuit adalah 24 dan isi sekotak biskuit adalah 20. Kemudian kalian tuliskan apa saja yang ditanyakan dari soal. Ditanya dari soal tadi adalah berapakah banyak biskuit yang dibeli oleh Bibi. Barulah kita tulis jawabannya. Langkahnya yang pertama adalah tuliskan kalimat matematika yang mewakili permasalahan tersebut. Nah, berikut kalimat matematikanya. Dari soal ini diperoleh kalimat matematikanya 24 dikali 8 ditambah 20 dikali 5. Artinya 24 biskuit dikali 8 kaleng tadi ditambahkan dengan 20 biskuit dikali 5 kotak. Nah,
Di sini dapat kita mencari berapa biskuit yang dimiliki Bibi. Setelah kita buat kalimat matematikanya, barulah kita selesaikan menggunakan aturan menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan Caca. Di sini ada operasi hitung perkalian penjumlahan. Ingat, derajat atau tingkatan perkalian daripada penjumlahan lebih tinggi perkalian. Oleh sebab itu, bilangan yang di dekat tanda kali harus kita selesaikan terlebih dahulu sebelum dijumlahkan. Seperti berikut. Kita kalikan dahulu 24 dikali 8 sehingga diperoleh 192. Kemudian kita kalikan lagi 20 dikali 5, diperolehlah hasilnya 100. Nah, ketika sudah ditemukan hasil perkaliannya, barulah terakhir kita jumlahkan sehingga diperoleh 192 ditambah 100 yaitu 292. Terakhir, jika kalian telah menemukan jawabannya, tulislah kata jadi. Jadi, banyak biskuit yang dibeli Bibi seluruhnya adalah 292 biskuit. Agar kalian semakin memahami tentang masalah operasi hitung campuran bilangan Caca, kita tambah lagi contohnya, contoh kedua. Jumlah santri di sebuah pesantren adalah 715 santri. Tahun ini lulus sebanyak 255 santri dan menerima santri baru sebanyak 274 siswa. Berapa jumlah santri pesantren itu sekarang? Mari kita pahami contoh yang kedua. Sama dengan langkah-langkah mengerjakan contoh yang pertama tadi, berikut simak penyelesaiannya. Langkah pertama kita buat apa saja yang diketahui dari soal. Jumlah santri awal yaitu 715 dan jumlah santri yang lulus tahun ini yaitu 255. Kemudian santri baru yang masuk tahun ini yaitu 274. Kemudian apa yang ditanya dari soal? Yang ditanya berapa jumlah santri pesantren itu sekarang? Mari kita jawab. Ingat, apabila telah kita uraikan apa yang diketahui ditanya, kemudian ketika menjawab, ubahlah permasalahan tadi atau soal cerita tadi ke dalam kalimat matematika. Dari soal ini dapat diubah kalimat matematikanya menjadi 715 dikurang 255 ditambah 274. Karena dari soal tadi santri yang seluruhnya yaitu 715, santri yang lulus jadi harus dikurang 255, kemudian santri baru yang masuk ditambah 274. Bagaimana penyelesaian operasi hitung campuran bilangan Caca ini? Silakan simak berikut cara menyelesaikannya. Di sini, operasi hitung yang ada pada soal ini ada pengurangan dan penjumlahan. Kalian ingat pada pembelajaran sebelumnya, apabila operasi hitung pengurangan dan penjumlahan, karena dia tingkatannya sama, jadi kalian kerjakan dari yang paling kiri. Berarti kita kurangkan terlebih dahulu. 715 dikurang 255 didapatlah 460. Kemudian setelah dapat hasil pengurangannya, barulah dijumlahkan dengan 274.
Sehingga diperoleh hasilnya 734. Terakhir, jangan lupa buat jadi. Jadi, kalian hubungkan dengan tadi apa yang ditanya. Jadi, jumlah santri pesantren itu sekarang adalah 734 santri. Luar biasa, sudah 2 contoh ya. Insya Allah anak-anak ustazah sudah paham ya. Lanjut contoh yang ketiga. Suatu truk mengangkut pepaya 465 kg. Ternyata 115 kg pepaya busuk. Pepaya yang tidak busuk dijual dengan harga 2.500 per kilonya. Berapa rupiah hasil penjualan pepaya tersebut? Penyelesaian. Dari soal tadi dapat diketahui bahwa pepaya yang diangkut truk ada 465 kg. Kemudian diketahui lagi ada pepaya yang busuk yaitu 115 kg. Kemudian harga pepaya yang tidak busuk adalah 2.500 per kilogramnya. Kemudian yang ditanyakan dari soal tadi yaitu berapa rupiah hasil penjualan pepaya tersebut. Artinya hasil penjualan pepaya yang tidak busuk. Jadi di sini kita harus menentukan terlebih dahulu berapa banyak pepaya yang tidak busuk. Jadi kita ubah kalimat matematikanya dari apa-apa yang diketahui di sana menjadi 465 dikurang 115 dalam kurung ya, karena harus kita kurangkan dahulu untuk dapat berapa pepaya yang masih bagus. Barulah dikalikan 2.500. Ingat, apabila ada operasi hitung yang di dalam kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi pada soal ini kita harus menghitung terlebih dahulu berapa hasil operasi hitung yang dalam kurung. Mau dia penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, jika dia di dalam kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi di sini diperoleh 465 dikurang 115 dapatlah 350. Selanjutnya 350 kita kali dengan 2.500. Artinya ada 350 pepaya yang masih bagus. Kita kali 2.500 karena harga per kilogramnya adalah 2.500. Kita hitung hasilnya diperoleh yaitu 875.000. Terakhir, seperti biasa, kita buat jadi. Hubungkan dengan tadi apa yang ditanya. Jadi, hasil penjualan pepaya tersebut adalah 875.000 rupiah. Baiklah anak-anak ustazah, kalian sudah menyimak 3 contoh yang ustazah jelaskan. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian selesaikan soal-soal yang ada di portofolio. Jangan lupa ketika menyelesaikan soal-soal, kalian ikuti langkah-langkah pengerjaan seperti yang ustazah jelaskan. Jadi harus ada diketahui, ditanya, dijawab, dan jadi. Jangan lupa ya. Baiklah anak-anak ustazah, selamat mengerjakan. Jika ada yang kurang paham, boleh langsung bertanya dengan ustazah. Nanti akan ustazah arahkan untuk menjawabnya. Ustazah ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.